Kalau mau sepakat, mau mengubah undang-undang KPK itu dari independen menjadi bagian dari eksekutif, 2 minggu saja. Dan tidak boleh ada satu oposisi partai politik pun yang mengakui bahwa saya menentang itu. Omong kosong, semuanya enggak. Semua setuju, sepakat. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Semua anggota partai politik itu sepakat. Karena apa? Itu tadi. Kontekstasinya itu baik yang di DPR maupun di eksekutif, KKN-nya makin meningkat. Mas Akbar, tadi udah disinggung rent seeking, ya jadi kita masuk ke pemberantasan korupsi. Nah, salah satu keberhasilan dari gerakan reformasi kan lahirnya KPK, ya Bang Laude dan juga Mbak Bivitri. Nah, tapi di media Bang Laude, Mbak Bivitri juga mengatakan bahwa tapi kan akhir-akhir ini upaya-upaya pelemahan KPK itu terjadi. Ada yang namanya indeks persepsi korupsi Indonesia yang dulu ya beberapa ya mungkinlah sebelum 5 tahun sebelumnya lah ya, mungkin sebelum 2015 mungkin ya kalau tidak salah itu naik ya. Nah, akhir-akhir ini berapa kali itu juga turun. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN itu kita di bawah, bukan hanya di bawah Singapura sama Malaysia tapi juga di bawah Timor Leste, Vietnam, Thailand gitu. Nah ini Bang Laude, saya ke Bang Laude dulu ya sebagai mantan komisioner KPK. Nah ini apa sebetulnya penyebabnya? Apa yang terjadi gitu? Kenapa sudah bagus kemudian turun lagi gitu ya pada saat sekarang? Mungkin bisa diceritakan Bang. Terima kasih. Saya pikir ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu kan. Yang sebelum saya jawab yang sangat teknis tadi. Saya bersyukur ketika 97-98 itu saya nggak di Indonesia, saya lagi sekolah di Brisbane. Tapi saya ingin waktu itu ketika ada yang meninggal, yang ditembakin gitu, anak-anak mahasiswa Indonesia di Brisbane itu pasang pita gitu kan, pasang pita hitam gitu. Ya karena di Indonesia aktivis, tapi saya lihat terms of condition dari beasiswa saya itu nggak boleh terlibat kegiatan politik. Jadi saya ini gimana? Masa saya biarin adik-adik aku ini anak-anak satu apa itu pada teriak-teriak, terus aku diam-diam aja gitu karena takut seperti itu kan. Ini hanya flashback saja. Terus akhirnya nggak tahan, sudahlah saya bilang jangan di dalam kampus saja, kita keluarlah ke Queen Street Mall, bawa banner itu, terus pidato di mana-mana. Alhamdulillah besoknya Pak Harto itu mengundurkan diri. 2 hari kemudiannya saya dipanggil di International Office. Aku pikir ini lo pulang di Indonesia karena kamu terlibat seperti itu. Ternyata aku dipanggil untuk jadi asisten dan dia bilang congratulations. You guys, dia bilang itu successful in make Soeharto step down. Seperti dalam hati saya, mana ada yang tahu anak-anak di Brisbane cerita. Tetapi itu adalah flashback yang biasa. Tapi yang saya ingatkan apa yang diteriakin teman-teman di Jakarta dan seluruh dunia. KKN kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang kita ingin banding, jangan kita pakai dulu corruption perception index ya, karena kalau pakai itu bisa bias itu. Nomor 1, karena waktu itu korupsi zaman Soeharto terkonsentrasi untuk sebagian orang tertentu. Saya pikir Pak Faisal punya lebih otoritas atau Pak Rizal Ramli untuk menjelaskan itu dibanding saya karena saya lebih muda. Saya lebih muda. Tapi konsentrasinya ada ya. Tetapi dengan adanya reformasi itu kan pembagian kekuasaan menjadi melebar.
gubernur yang waktu itu tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin dan bupati akhirnya punya pada zaman itu. Akhirnya kan Lord Acton itu mantranya kan bilang power tends to corrupt ya. Jadi kekuasaan itu cenderung untuk korup. Dan itu terjadi masivisasi korupsi mulai di pusat, provinsi, kabupaten. Dan bahkan sampai di desa. Yang tidak terjadi di zaman Soeharto, pemilihan kepala desa yang ternyata bayar suaranya lebih banyak dibanding pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden itu ada yang 100.000, 200.000, paling tinggi 500.000. Tapi kalau pemilihan kepala desa, ada yang dibawain 20 kg beras. Karena lingkupnya seperti itu sehingga masivisasi masif, terstruktur, masif korupsinya. Oleh karena itu saya pikir KKN itu, korupsi, kolusi, nepotisme itu menjadi kurang tahu apakah kita berhasil atau tidak. Saya mengatakan tidak berhasil. Yang kedua, dari segi nepotisme. Dulu kan yang kita, khususnya orang yang dari luar Jawa seperti saya. Kenapa sih semua pejabat di Indonesia ini orang Jawa semua gitu? Kurang pintar apa kita gitu kan? Kita juga terdidik. Sentimen itu ada dulunya. Kita berharap bahwa itu dengan adanya seperti itu akhirnya kita. Sayangnya kualitas gubernur dulu dengan kualitas gubernur dan bupati yang sekarang, ya itu agak jauh bedanya. Karena yang secara tersaring menjadi yang akibat uang tadi. Termasuk kualitas anggota DPR yang harus membuat undang-undang yang akan dibicarakan oleh Mbak Bibip dan yang harus menyetujui anggaran pendapatan belanja negara. Dari 500 lebih anggota DPR kita itu, saya masih ingat 262 orang itu semua pengusaha. Jadi kalau kita mau bicara korupsi, kolusi, nepotisme, konflik of interest di mana di situ ada kolusi dan ada nepotisme, ya sekarang kita lihat, ya mohon maaf, tingkatan menteri. Siapa yang punya usaha dan siapa juga yang regulator. Itu tidak ada sekatnya sekarang. Dia menjadi regulator dan dia menjadi pengusahanya. Di DPR tadi 262 orang. Jadi kalau mau sepakat mau mengubah undang-undang KPK itu dari independen menjadi bagian dari eksekutif, 2 minggu saja. Dan tidak boleh ada satu oposisi partai politik pun yang mengakui bahwa saya menentang itu. Omong kosong. Semuanya enggak. Semua setuju, sepakat. Termasuk undang-undang cipta kerja. Semua anggota partai politik itu sepakat. Karena apa? Itu tadi. Kontekstasinya itu baik yang di DPR maupun di eksekutif, KKN-nya makin meningkat. Yang ketiga, poin yang ketiga, dari segi nepotisme ini, anaknya Soeharto yang jadi menteri berapa orang? 1, itu pun sebentar. Itu pun sebentar kan. Tapi setelah reformasi, yang kita tangkap di KPK itu kebanyakan bapaknya gubernur, misalnya Zubizola ya, anaknya jadi gubernur, kita tangkap. Wali kota Kendari, bapaknya wali kota, anaknya kita tangkap. Hampir semuanya seperti itu. Dan yang sekarang kita dipertontonkan oleh itu juga. Membuat dinasti-dinasti politik tertentu. Jadi nepotismenya menjadi jauh lebih kasar mainnya. Jadi kalau misalnya tadi dari segi film seperti itu, mungkin jauh lebih jorok, permainannya itu jauh lebih jorok. Corruption Perception Index
saya bersyukur ketika saya tinggalkan KPK kita 40. Ya, yang tertinggi adik-adik mahasiswa yang belum tahu dari 1 sampai 100. Siapa itu yang juara selalu pasti negara Skandinavia itu. Denmark, Norway, Swedia, Finland, kalau di luar itu New Zealand, seperti itu 80-an ke atas ya. Kita sampai kepada 40. Ketika saya masuk di KPK, saya declare di KPK itu kita mau sampai 50 agar sama dengan Malaysia. Tapi selama 4 tahun itu satu kali stagnan dan akhirnya sampai 40. Ketika KPK berubah menjadi bagian dari eksekutif, tahun berikutnya KPK biasanya itu approval rate-nya selalu di atas 40, turun, ini Kompas yang survei ya, Kompas, menjadi 60. Itu kan drop yang sangat besar ya. Terus pada saat yang sama juga turun menjadi 37. Itu tidak pernah terjadi setelah reformasi itu. Penurunan, paling dia stagnan. Di zaman SBY ada stagnannya, di zaman periode pertama Pak Jokowi stagnan satu kali, tahun 37. Tahun 2001 naik lagi menjadi 38, tahun 2022 kita 34. Disalib oleh Timor Leste. Terus teman saya orang Australia, congratulations Syarif. Saya bilang, kenapa? You are very good colonizer. Saya bilang, kenapa? Timur sekarang lebih bagus corruption perception index-nya dibanding Indonesia. Itu joke ya, tetapi dalam hati saya, dan tadi ternyata hitungan ekonomi Timur juga jauh lebih baik dibanding kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya dulu semua, ini ekonomi ini bagus. Global Competitiveness Index gitu, Indonesia itu selalu lumayan di atas 40 bahkan sampai 50-an ya. Kenapa kita 30? Turun di bawah 40. Jadi dia tarik. Kalau dulu itu penarik utamanya korupsi sektor politik, kualitas parlemen, korupsi aparat penegak hukum. Itu dua itu yang menurun ke bawah karena tidak pernah sampai 30 poin itu. Jadi aparat penegak hukum kita, terus kualitas demokrasi kita itu jelek. Terus kan mereka, mereka bilang itu, ini pasti metodologinya aneh-aneh. Bukan metodologi aneh-aneh. Coba lihat saja. Kalau kualitas partai politik, saya tidak pernah yakin bisa sampai 30 kita. Kalau masih seperti sekarang. Misalnya, keterbukaan sumber dana partai politik. Dari mana dia berasal, jumlahnya berapa, dipakai untuk apa? Hanya Tuhan yang tahu, tidak ada itu. Tidak tahu. Dan itu cross the board. Tidak ada satupun yang lebih baik dari partai politik itu. Yang nomor 2 adalah kualitas demokrasi dalam internal partai politik. Apa kata yang tertinggi, itu yang diikuti. Walaupun nama partai politiknya ada kata demokrat atau demokrasinya. Jadi betul-betul tidak demokrat. Jadi what the boss say, itu yang akan jadi siapa. Yang ketiga, soal kaderisasi. Dari partai politik A, partai politik B, saya inginkan harusnya mengusulkan kader yang paling baik untuk jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, atau jadi presiden. Khusus untuk, kalau presiden saya tidak tahu. Tapi khusus untuk wali kota, bupati, dan gubernur, itu selalu dipilih orang yang paling banyak membayar mahar politiknya. Yang ada namanya, jadi bukan ideasnya, bukan rekam jejaknya, tetapi orang yang memodalinya. Ini penelitian KPK, 82% begitu. Tapi
Pak Mahfud bilang 92%, saya kurang tahu dah ya. Kalau penelitian, kami sering melakukan waktu di KPK melakukan internal research gitu, survei yang dia diumumkan di banyak orang, tapi kita sampaikan ke pemerintah, seperti itu. Jadi menurut saya memang walaupun dibanding zaman reformasi corruption perception index kita itu tinggi, tapi kualitas demokrasi kita menjadi lebih jelek sehingga itu mempengaruhi korupsi berjalan. Karena check and balances itu hampir-hampir tidak terjadi. Bagaimana kalau dikuasai semua DPR-nya? Siapa yang akan melakukan check and balances? Itu tidak ada. Jadi ketika semuanya kekuasaan itu dipegang, akhirnya kan menjadi sesuatu yang mutlak. Dan ingat lagi tuh mantranya Acton, dia bilang gitu, kekuasaan itu cenderung korup. Dan kalau sudah mengakumulasi kekuasaan yang besar, yang walaupun tadi katakan belum seperti kekuasaan di zaman Soeharto, kalau kita menguasai parlemen lebih dari 80%, it is a big power. Karena itu big power, akhirnya itu bisa dikorupsi. Jadi jangan heran tiba-tiba undang-undang CK itu dalam waktu 3 bulan tanpa konsultasi keluar. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu apalagi istilahnya, conditionally unconstitutional. Jadi tidak menurut konstitusi tidak sesuai. Dan meminta kepada pemerintah untuk memperbaikinya dalam waktu tertentu. Apa yang dilakukan pemerintah? Nomor 1, hakim yang tidak setuju diganti di tengah jalan. Ini joroknya ini luar biasa ini. Itu melawan konstitusi loh, melawan konstitusi. Dan itu tidak pernah terjadi. Jadi parlemen menarik karena dia tidak setuju dengan putusan hakim itu. Saya pikir sudah cukup segitu dulu joroknya. Ternyata bukannya mengikuti apa yang diputuskan pengadilan, tapi mereka mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menghidupkan kembali barang yang tidak konstitusional tadi. Saya tutup di situ kejorokan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.